Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin binal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai ghaira munakisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وبطاعتك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتنا الله من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب الرضوان والرضوان وذريته سيد المهاجر محمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علوي وشيخ الإمام محمد بن علي مولى الدويلة عبد الرحمن الجفري مولى عرشه وشيخ الإمام الكبير عبد الرحمن السكاب أبي علي بن أبي بكر السكران سيدنا الإمام فاخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم كتبي الأنفاس الحبيب عمر بن الرحمن العطار الشريف بارك أبي عبد الله بن الحجاج الإمام الكتب أبي عبد الله بن أبي بكر عيدروس ويترب لها وجميع الأولياء القطاب والأنجاب ولو تتلبدل أينما كانوا وهلت أرواحهم إلى الوهائب والمجتهدين والعلماء جميع المصنفين ومشغلين في الدين الشيخ ابن الرحيم إلى الله العلامة البحر فهم سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب حبيب عبد الله بن شعيب عطاس بن عثمان بن عثمان يحيى وحسن بحر كي أجاب هذه السنة يشبه علي خالص بن عمر شيخ مرزوقي بن رصاص مختار بن جعمان وصولي وفروهم والملك تبسيط عبد الرحمن بن سقاب السقاب وسمي لاروي شيخنا البدني شيخ إبراهيم الباجوري أن الله تعالى يؤمن رجل الجنة ويدورينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وولنا ولكم ومتامتكم أن الله يشمل والمغفرة بنية الفتوح والورثة وصلاح الجسد وروبة النصوح أن الله يرزقنا علما والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال بحق مولى البلاد وأولاء الرجال. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما خادم لمن سبقنا الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالفهم وابتعنا بالفهم وحسن اخلاقنا بالفهم وسهل لنا وفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Halaman 27 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa damman nafa'a bihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Al-ba'tsu wan nashru wal hashru. Al-ba'tsu wan nashru wal hashru. Al-ba'tsu huwa
ihya'ul mauta wa ikhrajuhum min kuburihim wa nashru wa intisharuhum wa qiyamuhum min kuburihim wal hasyru huwa suquhum jami'an ilal mawqif li faslil qada'i bainahum wa kullu wahidin min hadhihi salasati haqqun yajibul imanu bihi fa yuhsaru man yujazi wa humul insu wal jinnu wal malaku wa man la yujazi kal bahaimi wal wuhush wa awwalu man tanshakku anhul ardu nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah manusia ngalamin terjadinya huru hara hari kiamat, semua makhluk mati semua, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk malaikat juga mati nanti semua. Terjadi huru hara hari kiamat. Malaikat yang belakangan matinya jenderal malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ini belakangan. Wafatnya belakangan, hidupnya duluan. Setelah terjadi huru hara hari kiamat, semua makhluk meninggal semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tinggal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat 40 tahun vakum ini dunia, gak ada kehidupan, kan mati semua, wafat ya, sepi, gak ada kehidupan, gak ada kegiatan 40 tahun ya. Nah kalau Allah Ta'ala perintahkan ditiupin lagi trompet yang kedua, setelah 40 tahun terjadi kiamat, itu baru akan terjadi lagi kehidupan lagi, namanya kebangkitan ya. Nah kita orang beriman dibilangin nanti ada yang namanya al-ba'ats, orang dihidupin lagi dari kuburan. Sementara mereka orang-orang kafir kagak percaya nih yang begini. Mereka beranggap kalau sudah mati selesai, udah habis, gak ada apa-apa lagi. Tapi kalau kita pahamnya orang beriman ya, ini dunia justru cuma buat transit doang. Ini dunia kita buat transit doang, 60 tahun, 70 tahun ya. Termasuk alam barzah. Dari alam barzah baru pindah ke alam akhirat. Nah yang 40 tahun ini nih, setelah terjadi hari kiamat 40 tahun kemudian ditiupin lagi trompet ya. Imam Hamam Mizadah dalam tafsir Yasinnya disebutkan, ketika Allah menginginkan kebangkitan, dibangkitin lagi ke manusia, nanti dibuat hujan, ada hujan yang tetesan airnya itu bukan seperti air hujan biasa. Tetesan airnya lebih mengental ya. Tetesan air hujan tadi jatuh, netes di bumi, di tanah, di mana di situ ada tulang ekor manusia, di mana di situ ada kuburannya orang dari zaman dulu umpamanya, ada kuburan atau ada tulang ekor manusia di situ. Tetesan air tadi masuk ke dalam tanah sehingga sampai kepada tulang ekor manusia itu. Manusia berbentuk lagi deh, jasadnya berbentuk lagi. Nah ini namanya ihya'ul mauta, dihidupin orang, ini namanya al-ba'ats, yang dipanggil dengan hari kebangkitan, dibangkitin lagi, hidup lagi. Tuh. Setelah terjadinya adanya hujan tadi.
Di mana air hujan tadi, air hujan tadi namanya Bahrul Hayat, itu air kehidupan. Kalau netes di satu tempat berarti di situ ada kuburan orang, atau kalau bukan kuburan di situ ada tulang ekor. Karena tulang ekor kita ini tidak akan hancur sampai hari kiamat. Ada, pasti ada. Ya. Walaupun situasi kondisinya waktu meninggal berbeda-beda. Ya. Kalau yang biasa emang dia meninggalnya di rumah, di rumah sakit, di kuburan di situ dah jasadnya. Tulang ekornya ada di situ di kuburan. Ya. Tapi kalau orang yang meninggalnya kena bom, hancur badannya, yang nguburin siapa? Kagak ada. Gak berbentuk badannya, hancur. Atau dimakan binatang. Manusia dimakan binatang. Nguburinnya di mana? Habis dagingnya dimakan, dipapak sama binatang. Kuburannya nggak ada. Terus tulang ekornya ada. Waktu dimakan sama binatang tuh krauk, tulangnya empuk. Ya. Udah kayak engkong gini, empuk banget tulang engkong nih. Empuk tulangnya nih. Kalau dimakan buaya mah 5 menit habis. Ya. Ya. Jadi manusia lagi diciptain manusia lagi, masuk ke tulang ekor, berbentuk lagi badannya manusia. Ya. Itu namanya al-ba'as, ihya'ul mauta, dihidupin lagi orang yang sudah meninggal dunia, wa ikhrajuhum min kuburihim, dan dikeluarkan mereka dari kuburnya. Setelah hidup di dalam kuburan, tanahnya terbelah, terbuka. Ya. Itulah. Ya, di bawahnya tersebutin tuh ada paling bawah sekali, awwalu man tanshaqqu anhul ardu nabiyuna. Kuburan tanah manusia yang pertama kali terbelah dan muncul jasadnya ialah makam atau jasadnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa yang ada di situ? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi di makamnya Nabi ada 3, ada Sayyidina Abu Bakar, ada makam Nabi, ada makam Sayyidina Abu Bakar, ada makam Sayyidina Umar. Terus Siti Aisyah pernah mimpi, dia tanya sama abahnya, apa arti mimpinya? Bahwa dia di pangkuan dia ada 3 bulan katanya, ada bulan ada 3 di pangkuannya. Kata abahnya, nanti di rumahmu akan dikubur 3 orang besar. 3 orang besar akan dikuburkan di kamarmu. Ternyata ya faktanya yang meninggal pertama Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW dikuburin di kamarnya. Yang kedua abahnya Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Di situ ada Nabi yang terbelah. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina. Terus sampai lagi di situ orang-orang yang ada di makam Baqi. Ada tempat pemakaman di Madinah namanya Baqi. Kalau yang haji atau umrah pasti tahu Baqi. Ya. Sekedar info, kalau ibaratnya Madinah, makam Nabi ada di situ tuh. Gitu. Makam Nabi ada di sono no. Ya. Jadi kita habis sholat, kalau mau ziarah ke sono, makam Nabi ada di sebelah kiri. Gitu. Ya. Sebelah sono. Ntar jalur keluar ziarah lurus ke sono, lurus keluar kita ke kanan, nengok kan itu di sebelah kanan ya kelihatan pagar-pagar besi, itu makam isinya namanya makam Baqi. Sayyidina Utsman makamnya di situ. Siti Aisyah putri Nabi, istri Nabi, Siti Fatimah juga di situ juga makamnya. Ini makam Baqi namanya. Jadi setelah Nabi, orang yang pertama kali makamnya nanti terbelah dan keluar jasadnya yang ada di Baqi dulu tuh, itu lebih utama. Begitu orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia itu di Baqi. Tuh. Dari situ yang di Mekah, tuh, yang di Mekah. Kuburan di Mekah yang terkenal tuh kuburan istri Nabi, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang pertama, Sayyidah Khadijah. Itu makamnya di mana? Di Ma'la. Ada makam namanya Ma'la, makam Sayyidah Khadijah. Nah kalau ulama-ulama kita Syed Muhammad Al-Maliki di situ. Ya.
Kalau nggak salah Syekh Nawawi juga di situ. Yang terakhir Kiai Ma'mun Zubair di situ mau kuburinnya. Tuh Mekah, Madinah dulu, baru Mekah. Kuburan terbelah, baru bangun. Kata Rasulullah, orang-orang yang meninggal di Madinah dan dikuburin di Madinah, dia orang akan mendapatkan syafaat. Pasti itu. Enak kalau orang yang meninggal kuburan di Madinah, di Baqi, itu dapat syafaat Nabi. Makanya saya heran dulu ada orang saya ajakin umroh. Kalau di haji dia udah tua, umur udah segitu, daftar haji umur 100 lebih ntar berangkatnya. Saya bilang umroh aja, umur udah segini umroh aja Pak. Ayo ikut saya umroh yuk. Jawabannya apaan? Gua takut mati di sono katanya gitu. Gua takut mati di sono katanya. Takut mati di Mekah di Madinah. Salah. Justru orang mati di Madinah dapat syafaat. Orang pada kayak Mumin Zubair mati di Mekah. Pada pengen mati di sono. Ya, mulia. Ya. Ini malah takut mati di sono katanya. Dibangkitinnya orang dari kuburan, hidupin, bangkit dari kubur, itu namanya ba'ats. Ya. Wan nasru intisyaruhum. Kalau an-nasru intisyaruhum, menyebar setelah bangun, menyebar ya, dari kuburnya bangun jalan dari kuburnya, itu namanya an-nasru. Beda jadinya. Kalau al-ba'ats dihidupin, dibangkitin, kemudian dia keluar menyebar ya, jalan dari kubur mereka, itu namanya an-nasyru ya. Yang ketiga al-hasyru. Apa itu al-hasyru? Suquhum jami'an ilal mauqif li fasdil qada bainahum. Menggiring mereka. Nah, ya, sudah bangun dari kuburan, udah hidup, udah keluar dari kuburan, kemudian dia jalan, kemudian manusia jalannya digiring kemana? Ilal mauqif, itu yang namanya padang mahsyar, tempat yang luas ya. Tempat yang luas namanya padang mahsyar, tempatnya luas ya. Lurus, kagak ada belok-belokan, gak ada cedokan, gak ada bukit, gak ada cedok, jalan begitu. Kemana mereka jalan? Digiringnya kemana? Ilal mauqif, ke tempat mereka kumpul, namanya padang mahsyar. Lifaslil qada, untuk nentuin nasibnya. Nasib kita tentuin nih, apa kita orang baik, apa kagak, mau surga, apa neraka. Di situ nanti itu. Bainahum, di antara mereka. Wa kullu wahidin min hadhihi salasati haqqun. Tuh diingetin. Tiap-tiap orang satu daripada yang tiga ini apa tadi? Al-ba'as, dihidupin, wan nasyru, bangun dari kuburan, wal hasyru, digiring ke padang mahsyar. Tiga hal ini, wa kullu wahidin, tiap-tiap satu dari tiga hal ini hak, ini benar, nanti akan terjadi. Kita orang beriman mesti percaya nih, nanti akan adanya namanya dihidupin di kuburan, kemudian dibangunin keluar dari kuburan, kemudian digiring ke padang mahsyar. Kita orang beriman mesti percaya yang begini bakal ada. Kalau orang non muslim dia nggak percaya ada kebangkitan. Dia kalau udah mati meninggal selesai, habis udah bagi dia. Kalau kita justru yang lama nanti di sana. Kehidupan kita yang lama adalah di sana entah. Di akhirat. Udah nggak ada batasnya lagi. Nanti kalau udah kelar kiamat nggak ada gelar karpet lagi. Selesai udah. Itu tiga-tiganya. Semua tiga-tiganya ini dibangkitin, digiring, dan keluar dari kuburan dan digiring ke padang mahsyar. Ini tiga-tiganya hak, bener, nanti akan ada. Nabi udah kabarin dan begini akan terjadi nanti begini gitu ya. Dalilnya
Di antara salah satu dalilnya ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, Allah taala nyatakan wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Itu jelas dinyatain. Kenapa? Wa annallahu, bahasanya Allah taala yab'atsu, akan menghidupkan dan membangkitkan makhluk man fil kubur, orang yang ada di kuburan akan dibangkitin lagi, akan dihidupin lagi. Makanya kita sini di Cipinang Lontar sebentar, 60, 70, 80 udah bonus. Tapi nanti di sana lama. Negeri yang akhirat yang lama banget. Ya. Itu dalilnya nanti ada al-ba'as, namanya kebangkitan. Dalil kedua, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Ta'ala nyatakan wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ditiupin trompet, maka mereka pada pingsan, kelenger dan mati, semua binasa yang di langit yang di bumi, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kehendakin. Summa nufikha fi ukhra, kemudian ditiupin lagi. Yang kedua berarti ini tiupan apa nih? Tiupan kebangkitan yang kedua. Jaraknya 40 tahun dari kejadiannya hari kiamat. 40 tahun kemudian wa nufikha fihi ukhra, ditiupin lagi. Faizahum, maka tatkala pada saat itu, tatkala mereka itu saat ditiupin, hum, mereka qiyamun yanzurun, mereka pada bangun yanzurun, ya, menunggu-nunggu. Yaitu dalil adanya hari kebangkitan dan ditiupnya trompet yang kedua, ya, yaitu manusia hidup lagi, dibangkitin. Bangun semua, hidup semua. Ya. Tadi setelah malaikat tiupin lagi yang kedua, mereka bangun semua, hidup semua, kemudian berjalan dikiring. Maka orang-orang yang akan diberi balasan, makhluk yang akan diberi balasan. Fayun syaru man yujaza, ada makhluk yang mesti dibalas karena dia ada amalnya. Siapa yang dibalas? Payung syaru, maka akan akan digiring di padang mahsyar. Siapa? Menyujaza, orang yang mau dikasih balasan, ganjaran. Siapa tuh? Wahumul insu wal jin wal malak. Di antaranya mereka itu akan dapatin ganjaran adalah manusia. Yang kedua al jin. Jin juga dapat, jin ada yang ibadah. Yang waman layu wayusaru menyujaza, maka akan dikumpulin orang-orang yang akan dibalas ganjaran pahalanya. Siapa mereka? Al insu, manusia, wal jinnu, jin, wal malaku, malaikat. Jadi jin ada juga yang taat, jin ada yang taat, dia mau ngerjain ibadah. Maka yuhsyaru, dikumpulin dia di situ deh. Di mana tempatnya? Namanya padang mahsyar. Yang mana saat itu panasnya, panas matahari, jarak 1 mil dari daratan ke atas. Sekarang kan matahari ada di langit yang keempat, ya. Matahari di langit yang keempat, kalau lagi cakep panasnya jam 12 panas gak? Kalau lagi cakep panas banget ya. Coba ke jalan di aspal, jangan pakai sendal. Rasanya enak gak tuh? Wih, ya. Itu di langit yang keempat. Nanti mah cuma 1 mil, 1,6 kilo. Matahari di sini, kita di sini. Cuma 1,6 kilo. Ya. Deket. Ya. Karena panasnya, hawa panas, sorotan matahari,
dan banyaknya makhluk hidup, karena binatang ada juga di situ. Ya. Mereka berdesak-desakan, dorong-dorong. Kayak orang lihat konser, kan dorong-dorong tuh, wah. Ya. Ini membludaknya manusia dan makhluk lainnya, ya, situ jadi satu tuh. Ya. Fayuhsyaru man yujaza, maka dikumpul di padang mahsyar ini siapa? Orang-orang yang akan dibalas amalnya, manusia, jin dan malaikat. Dia akan dibalas karena ada amalnya waktu di dunia. Ya. Allah nyatain tuh al-bayinat, innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum khairul bariyah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasan dari Allah surga Aden, akan dikasih balasan amal ibadah kita. Pokoknya sekarang tepatnya ngumpulin amal terus diisi terus, entiknya entar dan sekarang ya. Jangan nagih, katanya kalau sembahyang berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding sendiri. Pas habis sembahyang mana pahalanya ya? Bukan sekarang mas, ya, entar ya, kerjain dulu sholatnya, terada pahalanya, nanti di soalnya baru kita bisa lihat gitu. Kayak orang ke dokter, kata dokter bapak kurang vitamin C. Terus gimana dok langkah selanjutnya? Bapak habis dari sini pergi ke toko buah beli jeruk ya. Nah jeruk itu di dalamnya banyak vitamin C gitu. Dia pergi ke toko buah tuh aki-aki, habis beli toko buah beli jeruk 2 kilo, sampai rumah diambil pisau, semua jeruk dibelah-belah dua, buang, belah dua buang, semuanya 2 kilo dibuang. Dokter payah katanya, nggak bener ngajar ini. Kata dokter di dalam jeruk ada vitamin C. Saya udah belah buang nggak ada vitamin C katanya, dibuang semua tuh jeruk. Ya. Besoknya balik lagi ke sana ke dokter. Dokter ini gimana sih kasih jalan saya? Emang kenapa? Saya udah beli jeruk 2 kilo sebelah nggak ada vitamin C-nya, saya buangin semua. Katanya dokternya, bapak yang bahlul. Makan dulu jeruknya, nanti saripatinya ada airnya, itu vitamin C. Sembahyang berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding sendiri. Kerjain dulu sembahyangnya, pahalanya entar sono, bukan salah, bukan ngejogrok ya. Kalau beras dari caleg ada lah langsung ya, kerjain nanti dibalas gitu. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanal azim, nanti timbangannya jadi berat. Timbangan pahalanya berbentuk suatu benda yang besar, gak ada nominalnya tuh, gak ada jumlahnya 100, 1000, 1.000.000, enggak. Kata Rasulullah, siapa yang baca tasbih ya, itu akan memberatkan timbangan amalnya nanti. Tahu timbangan amalnya ada, timbangan amal pahala, ada dosa, di timbangan lawan pahalanya kebaikannya besar, dok gede banget. Nah itu pahala tasbih. Sekarang kita suruh baca, pahalanya entar sono, entar aja biar dikumpulin gitu. Dibalas, siapa yang akan dibalas? Al-insu, manusia, kita akan dibalas amal kita. Dan sekarang amal kotak infak kita niatin, kita keluarin, akan dibalas juga nanti di sono. Wal jinnu, jin juga ada yang taat, jin juga ada yang ibadah. Laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah Ta'ala ya, Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti jin ada yang taat juga, ada ciptaan Allah Ta'ala, jin ada yang taat, ada yang sholat
Ya, ada ibadah, ada pahala sih dia. Ya. Wal malak, malaikat. Kalau malaikat ibadah semua, taat semua, nggak ada dosanya. Dia makanya nggak punya nafsu. Nih malaikat. Tapi dibahas nanti di sana dia. Ada malaikat yang dari awal diciptain suruh tasbih, dari mulai diciptain sampai gini hari sampai kiamat tasbih terus. Ada yang disuruh tawaf di sekitar arasy, tawaf terus kagak berhenti, kagak ngaso-ngaso. Ya. Jadi suruh tahlil terus, yang tasbih terus, yang ruku terus, kagak ngaso-ngaso. Ya. Kita duduk ngaji aja nggak nyampe 45 menit. Lama amat ya Ustaz. Belum kelar Ustaz ya. Ini lagi. Ya Allah udah Isya belum sih? Kita tuh ya. Malaikat nggak ngaso-ngaso dia. Dari mulai diciptain apa gini hari apa kiamat nanti yang suruh tawaf muter terus. Coba besok Bapak coba puterin Cipinang Lontar aja deh. Kau usah jauh-jauh ya, Cipinang Lontar puterin. Nggak usah banyak-banyak, sekali aja dulu, sekali cobain. Coba besok sampai sore terus muter terus. Beda dengan malaikat. Malaikat gak berhenti terus. Hebat, top nih ibadahnya. Ya. Maka kan dibalas dia nanti sono. Ya Allah. Mereka nggak ada nafsunya malaikat. Cuma ada akal doang, dia taat. Tapi kalau manusia ada akal, ada nafsu. Nah beda nih, kata ulama. Tadi makanya Allah bilang, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Dia beriman tapi mau beramal soleh, mau sholat, mau ibadah, mau baca Quran, mau istighfar, tasbih, sholawat, wiridan, apa aja taat kerjain semua. Itulah kata Allah Ta'ala, itulah sebaik-baiknya manusia. Kata ulama, manusia yang begini lebih baik dari malaikat. Kok bisa lebih baik dari malaikat Ustaz? Iya, kata ulama. Kenapa? Kalau malaikat taat, malaikat bisa sholat, malaikat bisa tasbih, malaikat bisa tawaf di aras, malaikat bisa tasbih, ruku, sujud selama-lamanya, begitu lama nggak berhenti. Karena dia nggak punya nafsu, cuma ada akal doang. Kalau malaikat kan nggak ada nafsunya dia. Kalau dia top hebat malaikat namanya. Tapi kalau manusia ada akal, ada nafsu. Nah kata ulama, kalau manusia akalnya bisa nundukin nafsunya, waktunya sholat dia sholat, nafsunya dipinggirin. Waktunya di pengajian, dia hadir pengajian, nafsunya bilang gak usah ngaji lo, mendingan ngopi di sini. Toh sholat mulu kayak tokek langgar. Singkirin nafsunya. Gua mau ngaji, gua udah tua, gua mau balik, udah mau meninggal, mau mati, mau siap-siap. Lawan, itu dilawan namanya. Kalau ada manusia akal pikirannya dapat neken, dapat ngalahin hawa nafsunya, kata ulama itu orang lebih hebat dari malaikat. Top namanya. Kenapa? Karena dia bisa nundukin hawa nafsunya sehingga mau ibadah. Kalau malaikat ibadah kan gak ada nafsunya dia mah. Ibadah aja udah biasa. Tapi kalau kita enggak, mau jalan nih, pergi jangan, ngaji jangan, tuh begitu. Ada nafsu, ngaji jangan, enggak ngaji Kata setan, udah nggak usah ngaji, itu gerimis. Emang kenapa gerimis? Kalau gerimis Ustadz nggak datang, dia meriang gitu. Mana doa? Tuh, ngaji nggak? Jangan, ngaji nggak? Nih digoda kita nih. Sholat berjamaah, sholat jangan ya, berjamaah jangan ya, jangan deh, berjamaah deh. Berjamaah jangan. Nih nafsu sama akal, kalahin nafsunya. Terobos, wah ini hebat ini aki-aki namanya, nafsunya dikalahin, lebih hebat dari malaikat nih orang. Gitu. Kapan? Nanti dibalas sama Allah Ta'ala di hari kiamat. Wa man la yujaza, begitu juga ada makhluk yang kagak dibalas. Ya.
Ya, makhluk kadang dibalas. Ya. Nggak ada, karena dia nggak ada kan. Kalau binatang cuma diciptain cuma di nafsunya doang. Ya. Jadi kalau malaikat ada akalnya, nggak ada nafsunya. Ya. Malaikat ada akalnya, nggak ada nafsunya. Kalau manusia ada akal, ada nafsu. Kalau binatang ada nafsu doang, akal nggak ada. Makanya dia nafsunya doang yang ada. Pokoknya kalau ada ikan, kata dia tuh, kata kucing, kalau di ikan gua buat. Kata temannya, jangan tuh kucing tuh, itu daging ustad. Gua nggak mau tahu punya ustad, gua lapar, dimakan. Karena dia nggak ada akalnya, mau punya ustad, mau punya imam, mau punya siapapun, gua lapar, gua makan. Karena binatang tuh. Waktu Idul Adha tukang kambing itu ya, saya nganter orang beli kambing, ada saya, ada ustad, itu kambing kawin di depan ustad. Kata kambing, gue nggak mau tahu ada ustad siapa, yang penting gue enak. Karena dia gak ada akalnya, cuma dia nafsunya doang ya. Tapi dia dikumpulin, tapi dia nggak ada amal ibadah, nggak ada amalnya dia. Siapa tuh? Bahaim, binatang, wuhus, binatang buas. Oh ya. Tuh, nah sini terangin. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu, ini dia tadi yang saya bilang. Wa awwalu man tanshaqqu, yang pertama kali terbelah apa? Anhul ardu, tanah kuburannya. Gitu. Wa awal man tanshaqqu anhul ardu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali terbelah tanah kuburannya, kuburan siapa? Kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini akan terjadi nanti. Kita orang beriman, umat Nabi Muhammad mesti percaya ini akan terjadi. Tadi udah dibawa ayat-ayatnya bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan, yang matinya dikuburin maupun yang matinya nggak dikuburin. Yang matinya kena bom, meledak, hancur, tetap akan dibangkitin juga. Yang matinya dimakan binatang, dagingnya habis, tetap akan dibangkitin juga, hidup lagi, akan dibangkitin lagi. Yang matinya dibuang di laut, jasadnya habis dimakan ikan, tulang ekornya doang tinggal satu, hidup lagi semua. Ini semua ingatan buat kita, pelajarannya buat apa? Nanti kita akan kayak begini. Kalau kita kayak begini, kalau kita mau ke sini, kita mulai dikit gimana ntar? Kita lagi jalan nih, kita mau menuju ini nih, menuju ke sini nanti nih, ada kebangkitan, ada dikumpulin, ada padang mahsyar, ada sir. Itu nanti pasti bawa bekal banyak. Kalau kita bekalnya dikit bagaimana? Rugi kita nanti sono, tekor kita. Modalnya dari sekarang banyakin. Modalnya untuk kesini dari sekarang, mumpung masih hidup, mumpung masih kesempatan Allah Ta'ala ya. Kita ibadah, sholat 5 waktu jangan tinggal, tambah qobliyah ba'diyah dan sholat-sholat sunnah lainnya. Apalagi ini di bulan Sya'ban sekarang. Bulan Sya'ban, bulan dianjurkan banyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bulan Rejab, bulan istighfar. Bulan Sya'ban, Rejab sama bulan Sya'ban, istighfar sama sholawat, dua baca. Istighfar sama sholawat digandeng selalu. Istighfar juga, sholawat juga. Kata ulama, istighfar itu bagaikan orang mandi. Orang kalau kotor mandi itu badannya bersih dari kotoran. Sholawat itu kata ulama bagaikan orang pakai parfum. Bayangin Pak, habis mandi bersih pakai parfum, seger gak? Wangi gak? Wangi. Nah orang yang baca istighfar dosanya udah habis. Dibaca sholawat badannya kayak parfum, wangi. Dibaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang begitu aja gampang. Ya, mudah-mudahan dapat kita amalin buat bekal kita nanti. Kita akan ngalamin hal-hal yang semacam ini, kebangkitan, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa yaqina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa nabiyuna min qabli la
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلمة حق لنا يا حمود والحمود وعليها نبات إن شاء الله من الآمنين برحمة الله وكرم الرحمين وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.